mendampingi bangsa, semangat menegakkan panti Islam. NU Ranting Jati gelar Lailatul Ijtima yang kedua, memperkuat hubungan pengurus NU dan warga. Probolinggo, CB News Indonesia. Tunggal Ika, mencipta mengembangkan budaya bangsa Indonesia. NU Nahdlatul Ulama, organisasi ini merupakan organisasi massa atau ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya oleh sejumlah ulama besar seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nahdlatul Ulama NU yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, hukum dan ekonomi. NU mengelola ribuan pondok pesantren, madrasah, sekolah, serta berbagai fasilitas kesehatan dan panti asuhan di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, NU Ranting Kelurahan Jati menggelar Giat Lailatul Ijtima, pertemuan rutin yang diselenggarakan pada malam hari oleh keluarga besar NU Ranting Kelurahan Jati, bertempat di Musola Al-Ikhlas Jalan WR Supratman Gang Surya Jaya Jati Sekeman, Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026 malam. Tradisi keagamaan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan konsolidasi organisasi, serta meningkatkan amalia ibadah dan koordinasi antara warga dan pengurus NU Ranting Kelurahan Jati. Lailatul Ijtima tersebut diadakan 1 bulan sekali setelah salat Isya, diisi dengan beberapa rangkaian acara, pembacaan salawat, doa bersama istighosah, tahlil, pembacaan Al-Quran, dan sambutan. Acara Lailatul Ijtima dihadiri Ketua PCNU Kota Probolinggo Haji Arbai Hasan dan Wakil Ketua Ustadz Faiz, Sekretaris Pisinu Ilyas Rois Syuriah, MWCNU Mayangan Kiai Haji Agus Muhaimin, Ketua MWC Mayangan Haji Basit Saifullah dan jajaran, Ketua Tanfiziyah NU Ranting Kelurahan Jati Mamat Abdullah, Ketua Fatayat NU Ranting Jati dan jajaran, Ketua Panitia Lailatul Ijtima Bapak Abdullah, Jamaah Muslimat Kelurahan Jati, tokoh dan masyarakat setempat serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua NU Ranting Kelurahan Jati Mamat Abdullah mengucapkan, dengan adanya acara Lailatul Ijtima pada malam ini, untuk memperkuat hubungan NU Ranting Jati bersama warga sekitar, serta menyatukan persepsi pengurus dan anggota, sehingga terjalin kekompakan dengan satu tujuan sesuai program kerja NU untuk kemaslahatan umat, jelas Mamat Abdullah. Lebih lanjut Mamat Abdullah mengatakan, bahwa NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang terbesar di Indonesia. Organisasi yang bernafaskan Islam ini, bergerak di bidang sosial, keagamaan, kesehatan, ekonomi dan hukum, tutup Ketua NU Ranting Jati. Sementara itu, Ketua PCNU Kota Probolinggo Haji Arbai Hasan berpesan, agar pengurus NU Ranting Kelurahan Jati dan lainnya harap jaga kekompakan. Jika kompak tidak akan ada program yang tidak bisa dikerjakan, insya Allah pasti bisa, jelas Haji Arbai Hasan. Di tempat yang sama, Sekretaris PCNU Kota Probolinggo Ilyas Rolis menjelaskan, bahwasanya program NU itu sangat banyak, tak hanya acara religius saja, tetapi lebih ditekankan lagi pada bidang pendidikan dan kesehatan. Mari semua pengurus NU Ranting dan anak ranting suarakan ke masyarakat, bahwa NU itu hadir di tengah-tengah masyarakat, tutup Ilyas Rolis. Mamat Abdullah, koresponden CB News Indonesia, mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ranting Kelurahan Jati ini melakukan malam Lailatul Ijtima. Menurut Pak Ketua seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Saya selaku Ketua PCNU, saya melihat dan juga perkembangan dari Ranting Jati ini sudah ada perkembangan yang luar biasa. Bahkan Lailatul Ijtima ini perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara istiqomah sebagai wahana silaturahim dan juga membicarakan beberapa hal yang menyangkut masalah perkembangan di Kelurahan Jati ini. Saya harapkan, harapan saya ini tidak hanya
pada tataran kepengurusan yang ada sekarang, di samping itu juga kita gerakkan kepengurusan ranting secara kompak. Yang kedua, ini harapan saya bisa berkembang, bisa membentuk anak ranting. Karena organisasi itu akan jalan kalau struktur itu sudah lengkap. Artinya terpenuhi Pak Ketua ya. Terpenuhi. Artinya konsolidasi organisasi di tingkat ranting ini jalan. Dari RW berapa, RW 1, RW sampai ada berapa RW di sini. Kalau itu basisnya RW, bisa juga berbasis musola. Oh bisa juga Pak. Bisa juga berbasis musola. Jadi apa yang disampaikan dalam sambutan Ketua Ranting tadi bisa tercapai. NU tidak hanya bicara di tataran kepengurusan, tetapi di jamaah juga itu bisa merata. NU ini bahwa warganya itu banyak, tinggal bagaimana kita memperdayakan potensi yang ada ini. Ini adalah tugas ranting, dan saya melihat Ranting Jati dari sisi kegiatan juga sudah pola pikir, punya perkhidmatan di masyarakat, baik dari aspek pendidikan maupun kesehatan maupun kepedulian terhadap fakir miskin. Ini saya kira tugas daripada kepengurusan yang ada. Kalau sudah satu barisan, 1000 rintangan patah semua. Nah, ini kan seperti itu. Tapi kalau tidak kompak, ya tidak mungkin akan menyelesaikan masalah. Saya kira itu pesan saya. Oke. Terima kasih ya. Baik Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk perkembangan NU, PCNU ya di Kota Probolinggo. Ini seperti apa Pak Sekjen? Yang pertama, kita memang mengembangkan amal usaha di bidang kesehatan, karena bagaimanapun jumlah orang terbesar di Kota Probolinggo itu adalah warga NU. Kemarin waktu COVID itu yang paling banyak melakukan vaksin dan imunisasi itu ada di klinik NU. Nah, kepercayaan itu akan terus kita pelihara sehingga masyarakat mempercayakan seluruh urusan kesehatannya kepada klinik NU. Apalagi hari ini sudah mulai banyak dokter-dokter yang berpraktek di klinik NU, mulai dari kesehatan ibu anak, melahirkan, kemudian penyakit yang bisa ditangani ringan, itu sudah mulai dioptimalkan di klinik NU. Yang kedua adalah soal pendidikan. Nah, pendidikan ini kita sudah memiliki banyak MI, karena orang tua harus berhati-hati untuk memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan. Nah, saya kira lembaga pendidikan NU itu sudah pasti akan menanamkan cinta nasionalisme, cinta kenegaraan, cinta kebangsaan. Yang kedua tentu akhlakul karimah. Kita memiliki basis keagamaan yang kuat, tapi pemahaman keagamaan yang berbasis pesantren. Jadi ilmunya memang bersanad, karena kalau ilmu tidak bersanad itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di pendidikan NU ini sudah komplit, penanaman nilai-nilai kebangsaan, penanaman nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, Islam berbasis pesantren, dan yang ketiga adalah tentu kreativitas, skill, itu sudah juga mulai. Jadi saya kira para orang tua tidak ragu masukkan kepada MI dan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sekjen. Siap.